Orak-orak mania, bertemu lagi di Orak-orak 87 bersama saya tentunya, yang akan membagikan atau menge-share sesuatu yang udah rusak dan bisa dikembalikan fungsinya dengan baik ya. Ya, hari ini ada charger, ini charger netbook. Seperti hari kemarin saya udah coba share mengenai chargeran laptop. Hari ini kita akan memperbaiki chargeran netbook ya. Ini produknya dari Asus. Kerusakannya sih hampir mirip yang kemarin ya. Nah, ini kata saya kemarin kebanyakan yang diputusnya di sini ya. Nah, ini juga sama. Ini udah putus yang bagian groundnya. Jadi yang plusnya masih nempel, sedangkan yang ground udah nggak ada. Hampir putus, kembali lagi nyambung dengan rapih ya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Orak-orak 87. Ya, untuk melakukan pembongkaran atau untuk membuka casingnya, nah ini casingnya juga sama, nggak ada baut ya. Kita akan coba menggunakan minyak kayu putih, kita olesin kayak kemarin. Nah, kita diolesin. Kita lihat dulu untuk polnya, masih di 19 volt. 19 volt, dia 1,7 ampere. Jauh lebih kecil daripada casan laptop ya. Benar sih ada dua ya casan yang masuk ke saya hari ini. Ini yang Asus sama, tapi dia untuk laptop bisa dilihat ini lebih gede ukurannya, 19 volt, 19 volt, untuk ampernya 4,7 ya. Ini jauh lebih gede. Namun untuk hari ini yang saya mau bagikan casan netbook dulu ya, yang ini yang kecil ya. Dan langsung kita akan coba olesin untuk melepas si jet lem yang ada di casing charger ini. Kita olesin perlahan-lahan sampai ke sela-selanya. Mungkin cara ini udah kemarin saya bagikan. Nah, ini mungkin yang baru mengunjungi channel saya baru tahu cara membuka casing laptop atau netbook ya, casing casannya maksudnya ya. Beginilah caranya ya, walaupun sedikit kesannya kok pakai minyak kayu putih ya. Untuk kayu putih sendiri perlu diketahui ya, untuk dia bisa menghilangkan atau membersihkan zat-zat lem yang menempel di casing ini. Sekedar informasi aja. Nah, sesudah masih pakai kayu putih, mungkin alangkah baiknya kita tunggu beberapa saat. Ya, oke, setelah menunggu hampir 5 menit, sengaja saya simpan dulu ini supaya si minyak kayu putihnya meresap ke dalam sela-sela ini. Kenapa saya harus tunggu dulu? Karena untuk si charger laptop atau netbook yang mereknya Asus seperti ini, bentuknya kotak seperti ini ya, untuk membukanya sendiri ya menggunakan obeng seperti ini, itu cukup sulit banget ya, susah. Menurut saya sih ini memang paling susah ya kalau casan. Nah, beda dengan yang kotak seperti ini yang kemarin saya share, dia jauh lebih mudah, dan untuk penyungkilannya juga lebih nggak memerlukan waktu nunggu-nunggu gitu ya. Kita olesin langsung congkel, itu bisa kebuka. Nah, sedangkan yang untuk seri Asus seperti ini, mungkin sobat-sobat semua setelah melihat video ini langsung mencoba ya, harap dimaklum dengan susahnya membuka casing ini ya. Sama, saya juga merasakan hal yang seperti itu ya. Nah, makanya saya tunggu 5 menit dan saya akan coba langsung cungkil. Ini kalau setelah 5 menit dia jauh lebih mudah ya. Nah, tapi kalau diolesin langsung terus kita cungkil kayak gini, itu saya yakin akan sulit banget. Ini karena saya pakai trik biar dia nyerap, tunggu nyampe 5 menit, akhirnya ya seperti ini ya. Ini jauh lebih gampang. Nah, langsung kita buka.
kita harus tambahin lagi. Kalau dia masih kuat lemnya, kita tambahin aja nggak apa-apa. Semakin banyak kayu putih yang ditumpahin ke sini, semakin bagus. Dia akan lebih cepat si zat lemnya itu hilang. Jadi ya harus memodah kayu putih agak banyak ya, nggak apa-apa ya. Yang penting si charger ini bisa kembali lagi dipakai. Oke. Kita kebuka ini. Kalau udah kebuka, biasa kita pisahin. Untuk alat-alatnya, sobat-sobat semua, sama seperti yang saya share kemarin juga, cuman ini aja. 4 alat ini berikut solderan yang lagi dipanasin. Terus tambahannya ada lem dan minyak kayu putih ya. Nah, ini aja bahan-bahannya. Mungkin orek-orek mania yang di rumah juga banyak ya, bisa didapat atau mungkin punya alat-alat sehari-hari ini ya. Ya, sudah dibuka kayak gini. Dan ini kondisi udah terbuka. Saya langsung ambil solderan biasa yang udah dipanasin dulu. Sudah dipisahin antara kabel dengan mesin chargernya atau PCB. Setelah kabelnya dipisahin kayak gini nih, sempet dikasih lakban sama yang punyanya, mungkin karena takut koslet ya. Saya langsung ambil gunting, potong seperti biasa, potong ya. Potong ukurannya melebihi dari yang rusak. Berapa senti aja, yang penting jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Secukupnya aja. Kita buang ini bagian tadi lakban tadi. Langkah kedua, kita akan tes bagian kabel. Ini kabel kita potong, ukurannya kurang lebih 15 cm. Jauh, jangan terlalu panjang, sesuaiin sama bentuk dan ukuran awal ini ya. Nah, ini kita ikutin ntar. Mari kita langsung buka aja. Ini posisinya karena dia menggunakan kayak semacam plastik gitu ya. Ya, potong menggunakan cutter. Kita akan jepit dulu ini. Jepit di bagian sini. Ikutin jalurnya. Nah, ini usahain kalau buat pemotongan atau untuk membelah ini bagian ini, kita beli si pisau cutternya yang baru ya. Dan harus hati-hati, jangan sampai posisinya terlalu dekat dengan tangan, lebih bagus kita jauhin aja dari pergerakan tangan satu lagi. Nah, kita ikutin secara ada garis gitu ya. Kita ikutin aja supaya lurus. Jangan sampai masuk ke dalam. Di tengah-tengah aja. Nah, ini. Sebenarnya cara ini saya apa ya istilahnya, ulik sendiri ya. Nah, melihat dari sumber manapun. Tapi setelah saya praktekkan sendiri dan alhamdulillah untuk yang servis casan itu nggak ada komplain ya, malah lebih bagus. Walaupun kelihatan ada bekas leman atau bekas kita belah pakai cutter, tapi tetap fungsinya jauh lebih baik dan daripada disambung pakai lakban di luar gitu ya, kelihatannya agak berantakan. Kalau ini lebih rapi. Nah, ini untuk sesi terakhirnya, ini untuk sesi pemotongan terakhir. Kita dalamin lagi sampai ke tengah-tengah. Nah, udah ke tengah seperti ini udah tinggal cabut aja.
cabut yang bagian ini dulu. Ya, udah dibelah seperti ini. Ini bagian tadi yang udah saya belah pakai cutter. Ini kepalanya dan ini si karetnya. Nanti kita akan coba rapiin lagi. Nah, untuk tahap ini, cara ini sama dengan yang kemarin saya bagiin ya. Atau mungkin yang udah lihat video saya sebelumnya, ya tetap sama aja ya. Kalau cara-caranya seperti ini dan penanganannya juga nggak begitu jauh beda dengan yang kemarin. Nah, ini kita masukin. Ini udah dimasukin, tinggal kita ambil lem, kita lem satu persatu. Ini bagiannya, ini bagian yang atas kita lem dulu sedikit aja, jangan begitu banyak. Nah, sudah sedikit gini, dilem sedikit. Nah, kita tekan, ini rapetin lagi, seperti ini, rapetin. Ini kan bagian yang pertama tadi ya, yang kayak plastik itu yang kerasnya. Nah, ini. Untuk yang karetnya kita juga masukin lagi. Ikutin bekas apa ya istilah tadi, yang bekas motong kita pakai cutter. Kita ngebelahnya pakai cutter, ikutin juga ini. Posisinya harus sama. Nah, seperti ini. Lakukan pengeleman lagi. Karena untuk kabel sendiri tadi udah kita tes, berjalan dengan baik si kabelnya. Sama ini juga jangan terlalu banyak supaya cepat kering si lemnya. Nah, ini ya. Kembali rapi walaupun ada bekas cutter, bekas kita membelah. Tapi kalau kita ngelemnya bagus, nggak bakal kelihatan ya. Yep. Kalau lemnya kurang, tinggal tambahin lagi. Dan seperti ini sobat-sobat semua ya. Ini kembali beres lagi. Di awal sih tadi kan ini yang hampir putus, kita bisa sambung kembali. Mungkin ini bagian yang paling penting ya di video ini, bagian yang paling penting ini, karena saya membagikan atau nge-share gimana caranya supaya kita memasukkan kabel yang hampir putus itu kembali mulus seperti ini ya. Oke sobat-sobat semua, langkah terakhir yang saya akan lakukan adalah mengembalikan ini nih ke mesinnya ya. Mungkin langkah ini langkah yang paling mudah ya, dan saya akan coba percepat aja.
Iya, di sesi terakhir, sesi penutupan ya, sobat-sobat semua, pada intinya untuk casan laptop ataupun casan netbook yang hampir putus atau mungkin putus kepotong atau digigitin tikus ya, sering banget kejadian digigit tikus, nggak usah khawatir sobat-sobat semua, silahkan dicoba video dari saya, dipraktekkan, insya Allah ada hasilnya. Seperti inilah yang bisa saya share. Bentuknya udah kembali utuh lagi. Tadi kalau tadi putus satu ya, nah ini bekasnya. Sekarang kembali bagus lagi. Tinggal dirapihin, kasih lem secukupnya aja supaya dia rapet aja. Oke sobat-sobat semua, Orek-orek 87 yang tetap setia di channel saya, terima kasih banyak. Kedepannya saya akan coba share hal-hal yang lain yang masih berhubungan dengan dunia orak-orek. Diikuti dengan baik dan benar, akan hasilnya akan seperti ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat subscriber yang udah berlangganan di channel saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.